saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari yang sangat indah ini kita belajar dan mengamati mengapa harus terjadi dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya awal mula manusia ditempatkan di Taman Eden, tempat yang indah, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dapat menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Namun ketika manusia melanggar akan perintah daripada Tuhan, Tuhan telah berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya, tapi yang ada di tengah-tengah taman, satu buah pohon kehidupan ini yang mengandung pengertian yang baik daripada yang jahat, maka janganlah sekali engkau memakannya. Ketika engkau memakannya akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kecerdikan si ular tua untuk membujuk kepada anak manusia untuk memutarbalikkan kata apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan diputarbalikkan oleh si ular tua, dan untuk memberikan kepada tawaran kepada manusia yang bernama Adam dan Hawa. Demikian kata firman Tuhan. Ayat yang pertama, adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang harus kita garis bawahi, ketika si ular tua ini memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa jawab perempuan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu karena kecerdikannya, dan berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya maka sekali lagi, tetapi ular itu
sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah justru ketika ular itu membalikkan ucapan perkataan Tuhan, dibelokkan, maka manusia ini kecenderungan hatinya untuk mendengar apa yang dikatakan oleh si ular tua itu. Karena ada kata kamu tidak akan mati, tapi kamu akan malah seperti Allah. Maka disinilah ketika manusia ini diberadakannya dan ditunjukkannya bahwa dia akan seperti Allah. Itu berarti menarik hati bagi si manusia ini akan seperti Allah. Tentulah dia akan berkuasa. Mungkin pikiran mereka dan dia. Tetapi ketika dia memakannya, mengambilnya dan memakan, memberikannya kepada suaminya, dan disitulah terjadi terbuka matanya, tercelik, keberadaan dirinya telanjang. Maka oleh sebab itu dengan ketelanjangannya, karena dosa, karena pelanggaran, maka itu menelanjangi diri manusia itu sendiri di hadapan Tuhan Allah. Maka dosa itu yang membuat manusia itu bersusah payah karena perbuatan dosa dan kesalahan yang dia perbuat, yang mereka perbuat, melanggar akan perintah daripada Tuhan, tetapi mengikuti keinginan si ular Tuhan. Maka kalau ada seseorang yang mengikuti keinginan-keinginan yang dikuasai, keinginan yang dikuasai oleh jahat, itu keinginan yang dikuasai oleh pikiran si ular tua, yaitu si iblis. Itulah si ular tua itu. Jadi kalau seseorang dia tidak menyadari akan dosa dan kesalahannya, dan bahkan mengupayakan akan kepuasan, akan kedagingannya, maka orang itu sudah dikuasai oleh kuasa dosa. Maut sudah ada di dalam, sudah ada di bawah untuk kuasa maut karena dosa dan pelanggarannya. Karena Allah itu Maha Suci, manusia penuh dosa, maka ada jurang pemisah yang tidak dapat terhampirinya untuk mencapai kepada Tuhan Allah yang Maha Suci. Allah Tuhan Allah yang Maha Suci itu. Maka manusia membutuhkan pertolongan. Namun ketika manusia mencari jalannya sendiri untuk mencapai keinginannya dan bertemu dengan Tuhan, tapi mustahil manusia itu bisa datang ke hadapan Tuhan karena manusia penuh dosa, Allah yang Maha Suci, Allah penuh dengan kesucian, maka tidak akan bisa menjadi satu.
satu-satunya jalan adalah pertolongan manusia ini. Maka Allah yang telah menjadi Allah yang penuh dengan kuasa itu ingin menyelamatkan manusia kembali kepadanya, maka dia datang kepada manusia dan dia menjadi manusia. Dia datang menjadi berinkarnasi menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Maka dengan kasihnya yang sangat besar itu, dia datang menjadi manusia. Tapi manusia milik kepunyaannya itu menolak dalam kehadirannya. Karena manusia telah dibutakan oleh ilah zaman, tidak lagi melihat kemuliaan Allah karena dosa dan kesalahannya itu tadi, dan mengikuti ilah-ilah zaman, keinginan yang dikuasai oleh ilah-ilah zaman, telah menutup mata hati daripada manusia itu, sehingga manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan berbuat untuk selalu berbuat dosa, maka itu manusia yang selalu hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan daging adalah di akhir kehidupan ada kematian, karena dosa itu mengakibatkan kematian. Dengan kasih daripada Tuhan Allah kita yang dari yang maha tinggi datang ke dalam dunia yang terendah ini, dia datang kepada manusia, dia menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia, begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Demikianlah kasih daripada Tuhan yang Dia datang menjadi manusia itu. Di manusia itu milik kepunyaan, tapi milik kepunyaannya itu menolak. Tapi bagi orang yang membuka hatinya dan menerima kehadirannya, akan disebutkan sebagai anak-anak Allah. Akan disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang akan berhak menerima ahli waris kerajaan surga. Bagi yang bertobat, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, maka seseorang itu telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dengan karya keselamatan, penyelamatannya itu,
dan dia menanggung akibat dosa manusia itu. Dia harus menderita di kayu salib, menjadi kutuk di kayu salib, sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus menjadikan dirinya menjadi kutuk supaya kita, orang yang harusnya kita mendapatkan kutuk, maka kutuk itu telah ditanggungnya oleh Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita yang seharusnya menerima kutukan, maka kita telah ditanggung kutuk dosa kita ditanggung oleh Tuhan dalam kematiannya di kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dalam kemahakuasaannya bahwa Allah yang telah menjadi manusia, Allah telah menjadi manusia, dia di antara kita, telah menunjukkan kemanusiaan, keilahiannya ketika dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia yang dapat memberikan pertolongan, memberikan jaminan, memberikan harapan bagi setiap orang yang membuka hatinya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka seseorang yang berkenan membuka hatinya ketika mendengar perkataan Tuhan dan orang itu percaya, maka ketika orang itu membuka hatinya dan menerima kehadiran Kristus dalam kehidupannya, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak turut dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat itulah saatnya ketika saudara mengakui dosa dan kesalahan saudara, dan saat ini saudara berkenan dan mengakui di hadapan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan menerima kehadirannya di dalam kehidupan saudara. Bukan lagi saudara yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara, yang akan memimpin hati dan pikiran saudara, dan Roh Allah itu akan membimbingmu, dan Roh Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan tinggal diam di hati dan pikiran saudara. Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu damai sejahtera, akan tinggal dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau kita masih ada di dalam kehidupan dosa dan segala kesalahan yang kita tidak menyadari akan dosa dan kesalahan itu, maka kita masih ada di dalam bawah kutuk hukum Taurat atau di bawah kuasa dosa. Maut akibat daripada dosa, maka itu kematian. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari yang sangat indah ini, saudara tahu dan saudara mengerti apa yang Tuhan akan Tuhan dalam kasih-Nya terhadap saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menginginkan kehidupan saudara untuk tidak binasa, tetapi supaya saudara hidup dalam kasih-Nya, dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Hanya orang yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, maka orang itu sudah diampuni dosa dan segala pelanggarannya,
dan tidak lagi diingat-ingat dosa dan kesalahannya, karena Tuhan sudah membayar lunas. Ketika saudara dijual di pasar dosa, telah ditebus oleh Tuhan kita dengan darah yang mahal, itu dengan darahnya sebagai darah anak domba yang dikorbankan. Itulah darah Yesus Kristus di kayu salib. Jadi pengorbanan sekali untuk selama-lamanya, dan tidak harus terjadi dalam pengorbanan setiap tahun. Tetapi sekali Tuhan telah menjadikan kita, Tuhan telah rela menjadi korban sembelihan, menjadi korban penebus dosa, sekali dan untuk selamanya. Berbahagialah saudara yang saat ini berkenan dan membuka hati saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saudara. Maka saudara yang membuka hati, sebab Tuhan telah berfirman, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar suaraku dan orang itu membukakan pintu, aku akan masuk bersama dengan dia, dia bersama dengan aku. Barang siapa mendengar perkataan, mendengar suara Tuhan, dan orang itu membuka hatinya, menerima kehadiran daripada Kristus, maka orang itu bukan lagi Kristus akan bersama dengan dia akan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan akan makan bersama, sehidangan bersama dengan Tuhan. Dan ketika seseorang itu sudah membuka hatinya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, orang itu tidak hidup dalam dirinya sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya, yaitu hidup dalam kehidupan yang baru karena sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak lagi menanggung dosa dan segala kesalahan yang seharusnya kita harus tanggung. Tetapi kalau kita sudah menerima oleh kasih karunia anugerah daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang baik. Kasihlah akan Tuhan dan kasihlah akan sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah akan Tuhan dan kasihlah sesama dan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan saudara, saat pada pagi hari yang sangat indah ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus buat? Kita tidak bisa membalas kasih daripada Tuhan selain daripada kita mengucap syukur. Tanda kita mau berbuat membalas kasih kita kepada Tuhan itu kita mengucap syukur atas kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan bagi kita, dan berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik dengan iman, maka engkau akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.